permasalahan remaja? Kabur dari rumah atau ngepang? Pandangan Islam tentang anak-anak yang kabur dari rumah menuju jalanan ini adalah termasuk dosa besar. Yang pertama, karena dia durhaka kepada orang tua. Karena orang-orang yang mendurhakai orang tua itu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan susah dunia sampai akhirat. Kemudian juga anak-anak yang kabur dari rumah ke jalanan itu dia telah menghancurkan masa depan dia dan masa depan keturunan-keturunannya. Bukan berarti dia tidak sukses nantinya, tidak bisa kaya, tetapi itu adalah satu aib, cacat ketika seseorang itu sudah melepaskan diri dari keridhaan orang tua dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalanan apa yang dia dapatkan? Dia maaf mungkin akan meninggalkan sholat yang utama, meninggalkan puasa. Dia akan bertemu dengan teman-teman pecandu narkoba, meminum minuman keras, juga melakukan perbuatan asusila, hubungan di luar badan, di luar nikah, dan macam-macam kriminal yang akan dia lakukan. Seandainya dia terkena razia, dimasukkan penjara, maka itu akan menambah derita dia. Tidak ada orang yang bahagia masuk di penjara, kecuali orang gila. Setelah dia keluar dari penjara, bukan akan semakin baik, karena di penjara dia akan berteman dengan para kriminal, orang-orang yang residivis dan sebagainya. Sehingga dia semakin berpengalaman dengan segala bentuk kejahatan. Kalau dia dulunya hanya sekedar pemakai narkoba, dalam penjara dia akan tahu jaringan-jaringan narkoba dan akan menjadi pengedarnya. Dan dia akan belajar bagaimana cara mencuri, dia akan belajar bagaimana caranya mencopet. Dia sudah punya teman-teman jaringan-jaringan kriminal yang meluas, sehingga untuk kembali menjadi orang yang baik itu sangat sulit sekali. Dan terus sampai kepada anak-anak yang dia lahirkan nanti, semuanya akan jadi orang-orang yang gagal secara dunia maupun gagal secara agama. Dan ini harus diwaspadai dan diketahui sebelum dia keluar dari rumah. Ketika di luar rumah, dia harus cari makan sendiri, dia harus cari tempat tinggal sendiri, tidak ada fasilitas yang diberikan, maka itu dia harus bekerja keras. Kenapa dia harus memilih seperti itu, sedangkan di rumah dia dapat jatah makan dari orang tua, diberikan fasilitas kamar, diberikan biaya sekolah, diberikan uang jajan. Sudah begitu nikmatnya Allah melalui orang tua ini memberikan nikmat, dia ternyata membuang dirinya ingin jadi orang yang susah. Ini orang-orang yang tidak waras, bahasa kita. Sudah disiapkan segala sesuatu, orang tuanya sudah menyiapkan biaya sampai dia kuliah, ternyata dia rusak semuanya. Dan yang paling bahaya adalah doa dari orang tua yang kecewa kepada anaknya itu mungkin akan mendoakan jelek. Kalau sudah doa jelek dari orang tua yang diucapkan, maka Allah mengabulkan doa tersebut, akan menjadikan anaknya jelek di dunia dan di akhirat. Karena dikatakan doaul walid liwaladihi ka doaun nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluar dari rumah, kabur dari rumah menuju jalanan itu adalah salah satu kesalahan yang sangat besar dan fatal, menghancurkan kehidupan dia dan anak-anaknya, mengecewakan orang tua. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi beban bagi negara. Dia tidak membantu memberikan sumbangsih kepada negara, justru menjadi sampah masyarakat, menjadi beban negara, merusak, dan semuanya itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyesal suatu saat ketika Allah berikan dia hidayah, akan menyesal, tapi sudah terlanjur, semuanya sudah hancur masa depannya, dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang malu terhadap orang tua yang hidup di trotoar jalan. Penyebab anak-anak kabur dari rumah ke jalanan kebanyakannya adalah karena masalah di dalam rumah.
Karena orang tua yang banyak menuntut kepada anaknya atau banyak memarahi kepada anaknya sehingga anaknya merasa tidak nyaman di rumah, dan juga kadang-kadang orang tuanya tidak berada di rumah, jarang sekali berada di rumah bersama anak-anaknya karena kesibukan kerja, karena dia harus mengurusi segala urusan sebagai orang-orang yang sibuk dan sebagainya, sehingga anak ini butuh teman untuk berbicara, teman yang bisa mengerti dia, karena tidak ada teman di rumah sehingga dia lari ke jalanan. Banyak faktor yang menjadikan anak-anak itu keluar dari rumah. Juga terutama adalah faktor ilmu agama. Orang tua sekarang maaf kadang-kadang tidak memiliki bekal ilmu agama, sehingga dalam mengurus rumah tangganya hanya memfokuskan kepada urusan materi duniawi saja. Tidak pernah anaknya diajak sholat berjamaah bersama di rumah, mengaji bersama di rumah, memberikan nasihat kepada anaknya tentang agama, tentang Nabi Muhammad SAW, atau hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anaknya. Tapi anak dituntut untuk mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi berprestasi, sedangkan tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang bagus, karena Allah berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga itu terutama orang tua harusnya menyadari, ketika dia sudah menjadi orang tua, dia harus bisa menjadi contoh terbaik kepada anak-anaknya dalam urusan agama dan akhlak mulia. Dia harus selalu mengawasi anak-anaknya. Luangkan banyak waktu untuk anak bisa bercengkrama, bisa bercerita, sehingga dia tidak butuh kepada orang di luar rumah. Kemudian juga sediakan apa yang mungkin dibutuhkan oleh anak sehingga dia tidak sampai keluar rumah. Bukan berarti kemewahan, tetapi sediakan apa yang membuat dia itu bisa untuk berkreasi di rumah. Kemudian di luar rumah banyak kita lihat anak-anak itu melihat pergaulan hanya melalui HP. Dia lihat di televisi tontonannya seperti itu, tidak mengajarkan akhlak yang mulia, pergaulan-pergaulan bebas yang ditampakkan. Di HP juga yang dia lihat kebanyakannya adalah hal-hal yang merusak kepada jiwa muda, merusak kepada akhlak dan juga agama seorang pemuda. Sehingga ketika orang tua tidak ada pengawasan, tidak ada pendidikan, tidak ada percontohan, dia hanya melihat televisi, melihat HP, dan pergaulan di luar rumah yang tidak baik, maka banyak sekali anak-anak sekarang ini yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, apalagi sampai dia keluar rumah karena tidak betah di rumah, tidak ada yang dia ajak bicara, dia selalu mendapatkan tekanan, sehingga anak itu akan lari ke jalanan. Padahal itu adalah seperti jebakan setan, pindah dari satu keburukan menuju keburukan yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, baik orang tua ataupun anak, pikirkan apa akibatnya ketika saya melakukan seperti ini. Jangan terlalu sibuk mencari dunia, tapi sibuk untuk menjadikan anak-anak yang soleh, soleha, yang membahagiakan orang tua. Ketika orang tua sudah tua akan dirawat oleh anaknya dengan kasih sayang, dan ketika orang tua meninggal dunia akan mendapatkan anak-anak yang mendoakan kebaikan orang tuanya supaya masuk surga bersama-sama. Semoga kita dan keluarga kita, anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, mengamalkan ajaran Islam dan terhindar daripada kerusakan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.